Pemirsa, eskalasi saling serang antara Israel-Iran terus meningkat dengan melibatkan jet tempur hingga rudal teknologi canggih. Melihat hal tersebut, Presiden Prabowo mengaku prihatin dan menyerukan solusi damai antara Israel dan Iran. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman dan pakar pertahanan yang juga merupakan mantan pilot F-16 Marsma TNI Purnawirawan Agus Sasongko Jati. Selamat sore Mbak Dina, Pak Agung. Selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan Eva di studio, saya akan ke Mbak Dina terlebih dahulu. Mbak Dina, saat pidato di Saint Petersburg International Economic Forum, Presiden Prabowo menyinggung konflik Iran-Israel dan serukan solusi damai. Bagaimana memaknai seruan Presiden Prabowo di forum internasional yang digelar di Rusia itu, Mbak Dina? Ya, terima kasih Mbak Eva. Menurut saya ini adalah pernyataan yang normatif ya. Ya memang tentunya semua pihak inginnya ada solusi damai. Cuma masalahnya dalam sebuah resolusi konflik itu yang pertama dicari tentu akarnya. Kenapa sih kok Iran dan Israel saling serang? Penyebab dasarnya itu apa? Nah ini yang saya pikir perlu kita gali juga bersama. Sebelum akarnya terselesaikan, kalaupun ada gencatan senjata misalnya itu hanya perdamaian sementara karena persoalan aslinya belum selesai. Israel menyatakan bahwa dia menyerang secara preemptif sebagai pencegahan itu karena merasa terancam oleh bom nuklir Iran. Padahal IAEA sudah menyatakan dalam laporannya tidak ada bom nuklir Iran itu. Iran sama sekali tidak sedang membuat bom nuklir. Nah, sehingga kita perlu bertanya lagi, kenapa ini? Kenapa sebenarnya alasannya apa? Tidak lain, alasannya adalah Palestina. Selama ini Iran itu sudah diakui sendiri oleh para delegasi Palestina ya, Hamas, Jihad Islam dan lain-lain, itu menyatakan bahwa mereka mendapatkan senjata dan teknologi pembuatan senjata itu dari Iran. Nah, inilah yang menyebabkan Israel memandang Iran sebagai ancaman bagi keamanannya dan sehingga selama ini selalu menggunakan nuklir sebagai cara untuk menekan Iran dan sebagai cara untuk mendorong Amerika Serikat segera menyerang ke Iran. Sehingga menurut saya kalau memang dunia, komunitas internasional betul-betul yang menginginkan adanya perdamaian, ya akarnya ini yang harus diselesaikan. ICJ pada bulan Juli 2024 itu sudah memberikan vonis bahwa Israel harus keluar dari tepi barat dan Gaza dan harus memberikan ganti rugi atas semua kerugian yang dialami oleh orang-orang Palestina. Nah ini vonis ini yang harusnya ditegakkan oleh komunitas internasional terutama oleh PBB dan kalau itu terlaksana ya Israel dan Iran tidak perlu lagi berperang. Solusi damai itu akan tegak kalau yang keputusan pengadilan ini bisa dijalankan. Oke, itu soal akar ya, tetapi ada hal lain juga yang ditekankan oleh Presiden Prabowo yang juga menyebut bahwa solusi damai Iran-Israel membutuhkan sentuhan dari Rusia. Mbak Dina, apa sentuhan konkret yang bisa dilakukan oleh Rusia, mengingat Rusia adalah salah satu sekutu dari Iran? Baik, kalau kita lihat sebenarnya kan saat ini posisinya antara Iran dan Israel ini posisinya Iran lebih di atas angin ya. Terlihat bagaimana Israel betul-betul meminta agar Amerika Serikat ikut terjun langsung dalam perang. Nah, seandainya Amerika ikut perang betul-betul menyerang Iran itu dampaknya akan sangat besar dan kemungkinan akan muncul perang regional. Dan dampak ekonominya juga akan meluas ke berbagai negara. Nah, peran Rusia di sini sebenarnya adalah memberikan tekanan kepada Amerika Serikat untuk tidak menyerang Iran. Tapi seandainya Amerika betul-betul menyerang Iran, sangat mungkin Rusia dan juga Cina akan memberikan bantuan, mungkin tidak secara langsung terjun ke dalam perang, tapi kemungkinan juga akan memberikan bantuan kepada Iran karena memang ini adalah pertaruhan geopolitik sebenarnya ya. China tentu tidak mau kehilangan keuntungan atau kepentingan ekonominya di Timur Tengah, begitu pula Rusia, sehingga mereka pasti akan berusaha menghalangi terjadinya perang yang membesar di Timur Tengah. Oke, betulkah Iran berada di atas angin, di atas Israel? Saya ingin tanyakan ke Pak Agung, kalau kita melihat ini kan saling serang masih terus terjadi, eskalasi masih terus meningkat, seperti saling unjuk teknologi militer. Betulkah posisinya saat ini Iran di atas Israel, Pak Agung?
statement bahwa Iran di atas Israel atau Israel di atas Iran adalah tentu harus melihat pada apa itu perang. Perang yang terjadi sekarang bukan hanya perang yang kita lihat antara dua kekuatan militer, namun yang terjadi adalah perang antara kekuatan hegemon lama, yaitu Amerika dengan kekuatan-kekuatan baru di dunia yang multipolar. Perang sendiri dilaksanakan tidak hanya antara militer, namun juga terjadi perang ekonomi, perang diplomasi, dan semuanya dibungkus dalam perang informasional atau perang informasi, di mana semua tindakan militer, semua tindakan serangan ekonomi, atau semua tindakan serangan ataupun diplomasi, itu selalu dibungkus ataupun disampaikan dengan metode pemberian informasi melalui media atau cara lain, sehingga membuat itu menjadi lebih, pihak lawan menjadi kurang dan pihak kawan menjadi lebih dan sebaliknya. Nah, sekarang kalau kita lihat Iran di atas Israel, ya dari segi perang informasional itu rame-rame lah sama-sama. Tetapi dari segi simpati itu Iran berhasil menyatukan eh, pendapat dari para pendukung Palestina, semua kompak. Jadi Islam, semua kelompok Islam ataupun kelompok pro pendukung Palestina itu semua sudah eh, apa ya mendukung ataupun mensupport apa yang dilakukan oleh Iran, simpatilah kepada Iran. Dan di sisi lain, Iran berhasil membuat apa namanya Israel itu nampak sudah tidak terlalu superiority. Betul, Israel mendapatkan sekarang keunggulan di udara. Betul, Israel mendapatkan banyak hal yang kelihatan dia sanggup melumpuhkan jaring-jaring kekuatan ataupun center of gravity Iran. Tapi itu kan dari perspektif Barat, dari perspektif Israel. Namun di sisi lain, Iran berhasil menunjukkan bahwa mereka sangat apa ya, sangat kuat dan sangat tangguh dalam menyusun pengambilan keputusan untuk pertahanan dan militernya, sehingga bisa melakukan balasan yang meskipun skala kehancurannya mungkin tidak seperti Israel, namun telah menghancurkan mitos bahwa Israel itu tak tertembus, Israel itu oke banget, Israel akan aman dan damai, nyaman dan sebagainya. Itu udah ini. Jadi kita tidak bisa melihat dari segi militer saja, di mana Israel kelihatan seolah mendominasi, tetapi harus diperhatikan juga bagaimana Iran berhasil menembus atau merusak citra yang digalang oleh Israel, bagaimana mereka tangguh dan perkasa. Demikian. Oke, menarik tadi ya soal bagaimana citra ini karena bukan hanya soal militer tetapi juga ekonomi, diplomasi termasuk juga simpati. Nah, bagaimana nanti jika ada keterlibatan Amerika? Karena terakhir statement dari Presiden Amerika Donald Trump akan mengambil keputusan biasanya di last minute. Akan bagaimana Mbak Dina, bagaimana melihat juga tadi Anda sampaikan seharusnya Rusia bisa memberikan tekanan untuk Amerika? Ya, yang menarik itu kan kemarin Trump itu mengatakan bahwa dia akan mengambil keputusan 2 minggu. Padahal sekarang ini ya, jadi 2 minggu lagi baru mengambil keputusan apakah akan ikut dalam perang langsung, apakah akan menyerang Iran secara langsung, itu 2 minggu lagi. Padahal sekarang Bank of Israel itu sudah melaporkan per hari itu Israel keluar 1 miliar US dollar untuk membiayai perang ini. Sehingga memang secara ekonomi ini berat sekali buat Israel, kecuali kalau mendapatkan bantuan dari luar. Jadi memang posisinya kalau dilihat hitung-hitungan ininya ya, hard power-nya itu memang posisinya Israel betul-betul membutuhkan bantuan dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang selama ini menjadi sekutunya. Sehingga saya pikir ini ya, Israel saya pikir kalau menunggu 2 minggu lagi itu tidak akan kuat. Tanpa bantuan, Israel pastinya menggunakan berbagai upaya untuk menekan Trump agar segera ikut campur. Masalahnya kalau Trump ikut terjun ke medan perang, itu Iran kan sudah punya beberapa kartu truf juga yang sudah dia sampaikan. Kalau sampai ini tereskalasi, kalau Amerika ikut campur, dia akan menutup Selat Hormuz, kemudian juga akan menyerang pangkalan-pangkalan militer yang ada di Timur Tengah. Itu dan tuan rumah pangkalan militer itu adalah negara-negara Teluk yang makmur dan kaya. Ya, kita bicara soal Qatar, UAE, Kuwait, kemudian Bahrain,
Saudi Arabia, Jordan, mereka tentu tidak mau terseret dalam perang. Sehingga mereka juga pasti akan memberikan permintaan yang sangat serius ya kepada Amerika Serikat supaya tidak terlibat dalam perang ini. Sehingga saya pikir mudah-mudahan ya kalau dari hitungan rasional kan memang Amerika Serikat itu nggak rasional kalau ikut perang karena kerugian yang akan dia dapatkan itu sangat besar. Saya pikir kuncinya ada di Trump, apakah dia tetap bersikap rasional atau entah mengapa gitu, entah dengan alasan apa tiba-tiba dia mengambil keputusan yang irasional. Nah, kalau itu terjadi, saya pikir ya dampaknya akan sangat besar dan akan sampai ke kita juga. Kalau Selat Hormuz ditutup, harga minyak pasti akan naik drastis dan kita sebagai net importer minyak ya pasti akan mendapatkan imbasnya. Ya, jadi Israel membutuhkan pendanaan dari Amerika Serikat dan Eropa. Tadi Pak Agung juga sempat sampaikan saat ini simpati negara-negara datang untuk Iran. Apakah simpati itu juga akan beriringan dengan pendanaan yang bisa didapatkan oleh Iran dalam menghadapi Israel? Saya, oke. 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 Ke siapa ini? Iya, Pak Agung, silakan. Saya demut nama saya soalnya. Jadi kalau menurut saya itu bahwa jadi gini, negara-negara itu kalau pakai teori Amerika ya, betul saya sekolah di Amerika, itu mereka menggunakan untuk konflik ataupun masalah, mereka menggunakan hard power dan soft power. Hard power adalah kekuatan militer dan kekuatan ekonomi, kalau soft power adalah kekuatan diplomasi dan informasional. Nah, sekarang tadi ada disebutkan bahwa ingin ingin membuat jalur diplomasi. Diplomasi saja sebagai soft power itu tidak cukup. Itu harus menggunakan hard power, yaitu kalau kita tidak bisa menggunakan kekuatan ekonomi, maka negara-negara pendukung satu pihak harus menggunakan yang lain, yaitu ekonomi. Begitu kita memberikan embargo atau sebagai kelompok memberikan embargo atau sanksi ekonomi yang sudah dilakukan terhadap Iran, tapi sekarang terhadap Israel, maka itu akan memberikan tekanan pada Israel untuk mempertimbangkan melanjutkan. Seperti ingat perang tahun 73 antara Israel dan Arab, di mana Amerika akhirnya memutuskan ini harus damai gara-gara embargo dari OPEC yang satu dikuasai oleh Timur Tengah kepada Amerika, sehingga mengakibatkan ini. Jadi harus ada tekanan, tidak hanya cukup bilang hanya normatif hanya wah ini diplomasi, tapi diplomasi itu harus diberi tekanan hard power. Kalau tidak bisa membantu secara tekanan militer, berikan tekanan ekonomi. Itu adalah cara terbaik. Harus kompak, berikan tekanan ekonomi sehingga pada akhirnya economic of war semua tergantung pada kekuatan ekonomi. Kalau ternyata membuatkan Israel menjadi depleted atau berkurang kemampuan ekonomi atau malah akan tiap hari tergerus dengan orang pindah, orang pergi, membawa modal, membawa ini, ya pada akhirnya perang itu adalah hal yang sangat logik. Jadi ya kalau itu tidak menguntungkan pasti akan berhenti perangnya. Karena tekanan ekonomi adalah cukup ampuh untuk ditambahkan pada tekanan diplomasi. Demikian kalau dari pendapat saya. Ya, jadi ada sanksi atau embargo ya tadi dan juga ada diplomasi. Siapa yang harus mengambil peran saat ini Mbak Dina untuk melakukan soft power dan hard power itu? Untuk menjadi solusi damai antara Israel dan Iran? Ya, sebenarnya kan kita punya PBB ya, dan PBB itu punya mekanisme sebenarnya untuk menyelesaikan konflik-konflik di antara negara-negara. Dan karena akar dari perseteruan Iran dan Israel ini adalah Palestina, sebenarnya juga PBB juga sudah memutuskan ya, ICJ itu kan lembaga peradilan di bawah PBB ya, sudah memutuskan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus keluar, mana yang harus angkat kaki dari Palestina, yaitu Israel harus menghentikan semua kejahatannya di Israel, di Palestina, dan harus keluar dari tepi barat dan jalur Gaza. Nah, artinya memang PBB itu yang punya peran penting untuk menyelesaikan situasi ini. Nah, mekanismenya itu apa? Sebenarnya PBB bisa memberlakukan humanitarian intervention, yaitu intervensi militer yang tujuannya adalah untuk kemanusiaan, untuk mencegah berlanjutnya kejahatan kemanusiaan. Ini yang pernah diputuskan oleh PBB tahun 2011 ya, ketika akhirnya kemudian NATO menyerang Libya karena waktu itu dituduh ada kejahatan kemanusiaan di Libya. Nah, mekanisme ini mungkin dan bisa diambil oleh PBB, hanya sayangnya kan
Amerika Serikat yang dipastikan akan memberikan veto. Nah, menurut saya harapannya itu sekarang ada di masyarakat sipil. Masyarakat sipil perlu memberikan tekanan kepada pemerintahnya masing-masing gitu ya untuk melakukan apa yang bisa dilakukan. Nah, misalnya kalau di Indonesia ya kita bisa meminta pemerintah kita untuk memberikan tekanan ekonomi. Dan kalau orang-orang di Amerika dan di negara-negara Eropa itu mereka sudah sangat aktif memberikan tekanan kepada pemerintahan mereka masing-masing untuk stop mempersenjatai Israel. Nah, mudah-mudahan kalau ini terus bergulir di Amerika Serikat terutama ketika opini publik semakin menekan para elit agar berhenti mempersenjatai Israel, agar tidak mengambil keputusan untuk memerangi Iran dalam situasi yang sekarang ini, ada perubahan kebijakan luar negeri yang diambil oleh Amerika Serikat. Nah, seandainya perubahan ini terjadi di PBB itu mekanisme yang tadi saya sebutkan, yang humanitarian intervention itu, saya optimis bisa dilakukan. Iya, tekanan dari masyarakat sipil menjadi penting, kemudian juga upaya diplomasi apa yang bisa dilakukan Indonesia dengan prinsip non-blok untuk menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu, Mbak Dina. Ya, sebenarnya kan non-blok itu bukan berarti kita tidak mengambil sikap ya. Kebijakan luar negeri kita memang non-blok, tapi dalam kerangka Undang-Undang Dasar 45. Dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sudah dijelaskan bahwa kita akan melawan penjajahan dan mendukung kemerdekaan bagi semua bangsa. Kan itu nilai terpenting yang kita punya ya, amanah Undang-Undang Dasar 45. Jadi memang kita tidak berpihak, tapi kita berpihak pada bangsa-bangsa yang sedang meraih kemerdekaannya. Dalam hal ini adalah Palestina. Kembali lagi, ketika akar perseteruan antara Iran dan Israel itu sebenarnya ada di Palestina, tentu kita ketika menyikapi konflik Iran-Israel, kita juga tidak melupakan ini Palestina loh sebenarnya fokusnya gitu ya, akarnya. Jadi kita perlu memberikan tekanan yang lebih besar lagi untuk bisa membuat Israel menghentikan penjajahannya di Palestina. Dalam hal ini adalah tekanan ekonomi. Kita sudah bagus dalam diplomasi, kita sudah banyak memberikan bantuan kemanusiaan, tapi tekanan ekonomi itu akan lebih berdampak untuk menghentikan aktivitas Israel yang kita tahu 2 tahun terakhir ini seolah tidak bisa dilumpuhkan, tapi sebenarnya bisa dilumpuhkan kalau seluruh dunia itu kompak memberikan tekanan ekonomi. Baik. Terakhir saya ingin ke Pak Agung. Pak Agung, tentu saling serang ini juga selain uji teknologi militer juga uji kekuatan pertahanan di garis depan masing-masing negara baik itu Israel maupun Iran. Bagaimana melihat kekuatan pertahanan kedua negara ini dan mana yang akan bertahan terakhir nih Pak Agung? Karena tentu untuk menyelesaikan konflik juga butuh keduanya Israel dan Iran untuk sama-sama menekan eskalasi. Militer adalah salah satu alat dari 4 instrumen antara kedua pihak berseteru. Bila diplomasinya macet, maka dilanjutkan dengan operasi militer. Operasi militer mencapai suatu perubahan situasi di lapangan, dirubah maju lagi dengan diplomasi. Dan tujuannya adalah pengakhiran perang, yaitu perjanjian perdamaian, yang mana tentu pihak yang lebih unggul ataupun mendapatkan privilege atau mendapatkan kelebihan akan mendapatkan keuntungan lebih, tapi sementara juga harus memperhatikan kepentingan dari pihak yang dinyatakan kalah. Namun masalahnya dalam konflik seperti ini, Israel ataupun pihak Barat melihatnya dalam 2 hal. Iran menyatakan membela Palestina, tapi pihak Israel jelas menggunakan logika ini urusan Palestina dan Israel itu urusan sendiri, sedangkan Iran dengan Israel urusan sendiri. Jadi yang dia lihat adalah Iran nyerang Israel, tidak mengkaitkan dengan Palestina. Sementara kita kan selalu mengkaitkan, ya alasan dia bela Palestina, tapi di mata aturan hukum internasional itu ada hubungan antara Israel dan Iran. Sementara di sisi lain adalah hubungan antara Israel dengan Palestina. Jadi itu logika yang digunakan. Itu yang membuat juga ada suatu hal di dalam hukum internasional yang kecuali kalau itu berupa persekutuan ini. Nah, seperti kasus Libya yang disebutkan Bu Dina tadi, itu adalah tindakan NATO. Jadi dia tidak menggunakan izin dari PBB, tetapi menggunakan NATO sebagai ada salah satu dalam piagam NATO yang menyatakan melindungi masyarakat dan dia mengambil tindakan tanpa izin PBB dan
menghancurkan rezim dari Libya. Nah, sekarang bagaimana ini akan berlanjut? Ini akan berlanjut antara tetap ada tekanan militer, namun juga tekanan internasional, tekanan ekonomi, dan satu-satunya yang bisa menekan membuat Israel itu atau Amerika itu adalah bagaimana caranya membuat Amerika dan Israel akan mengalami kesulitan, khususnya kesulitan ekonomi. Embargo ataupun sanksi yang biasanya diberikan oleh pihak Amerika pada yang lain, sekarang bisa diberikan sanksi sebaliknya. Dan tentu sebagai seorang negosiator dagang, Trump akan melihat apakah ini akan membawa kebaikan bagi Amerika di masa depan. Tidak. Kalau itu membawa keburukan, tentu tidak akan dilanjutkan ini. Dan ini pada akhirnya perang itu adalah salah satu cara, atau maksudnya pertempuran ataupun battle ini satu cara untuk menegosiasikan situasi yang macet di medan perundingan. Ini tiba-tiba perang ini bisa berhenti saja, begitu saja bisa juga terjadi pada saat kedua pihak merasa bahwa tujuannya sudah tercapai atau tidak akan tercapai. Nah, tekanan dari luar berupa tekanan diplomasi, demo, kemudian tekanan berupa tekanan sanksi ekonomi atau membatalkan kontrak-kontrak dagang dengan Israel atau dengan Amerika ataupun sekutunya ataupun perusahaan-perusahaan yang terkait, itu pasti akan memberikan efek yang besar. Namun percayalah bahwa sekarang hampir seluruh dunia mendukung 99% mendukung negara Palestina. Apapun yang terjadi ini, Palestina makin dekat dengan kemerdekaannya. Demikian pendapat saya. Baik, tentu diharapkan solusi damai bisa segera ditemukan dan apakah bisa nanti embargo atau sanksi ekonomi bisa diterapkan. Ya, kita akan nantikan bagaimana perkembangan terbaru dari eskalasi Israel dan juga Iran. Terima kasih Mbak Dina. Dan juga terima kasih Pak Agung sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.